Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama ya. Kita dalam rangka mempelajari pelajaran fisika yaitu mengenai hukum Newton. Di mana hukum Newton itu adalah hukum tentang gerak. Minggu kemarin kita mempelajari tentang gerak ya, yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, di mana kedua gaya ini tidak dipengaruhi oleh gaya penyebabnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum Newton yang disebabkan oleh gaya bersama saya Rianti Dewi Aryani. Kenapa kita mempelajari tentang hukum Newton? Yaitu ada tujuannya. Yang pertama adalah mengetahui definisi dari hukum Newton. Yang kedua, mampu mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Ada 3 hukum Newton itu. Yang pertama, hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Dan ketiga adalah hukum ketiga Newton. Sekarang yang pertama adalah hukum 1 Newton. Bagaimana bunyi hukum 1 Newton ini adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ya mengenai hukum Newton ke-1 ini. Contohnya, jika kita mengendarai sebuah kendaraan, berboncengan dengan teman, tiba-tiba direm, maka orang akan tersentak ke depan. Kenapa orang tersentak ke depan? Karena dia ingin mempertahankan keadaan semula, yaitu dia bergerak. Makanya pas direm dia tersentak ke depan. Begitupun kalau misalnya dalam keadaan diam tiba-tiba dipajukan, maka orang tersebut akan tersentak ke belakang. Artinya dia juga ingin mempertahankan keadaan semula. Maka hukum 1 Newton ini juga disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam persamaan matematis, hukum Newton ke-1 itu dapat ditulis sigma F sama dengan 0. Contoh soal dalam sebuah perhitungan ya. Benda diam di atas bidang datar. Diketahui massa benda 6 kg. Hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Kita ambil pembahasannya. Diketahui massa benda itu adalah 6 kg. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan gaya berat benda tersebut adalah M kali G. M-nya 6 dan G-nya 10, maka berat benda itu 60 Newton. Dari contoh soal, kita dapat mengetahui bahwa berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal. Di mana gaya normal itu selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Perhatikan gambar berikut. Massa benda 6 kg. Itu ada 2 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama gaya berat, arahnya ke bawah, lihat tanda panahnya, dan gaya normal arahnya ke atas dengan tanda N. Sehingga N dikurangi W itu sama dengan 0. N min 60 sama dengan 0. Jadi N itu sama dengan 60 Newton. Yang kedua, hukum Newton kedua. Bunyi hukum Newton kedua adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau yang bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Sebuah benda dengan massa F mengalami gaya resultan sebesar F, maka mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M, atau bisa dituliskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti gini. Sebuah mobil mogok.
jika didorong oleh satu orang saja, maka mobil kan terasa berat untuk didorong. Tapi jika mobil tersebut didorong oleh beberapa orang, berarti beberapa orang itu kan memberikan gaya, ya. Nah, jumlah gayanya menjadi besar, maka mobil bisa terdorong. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam suatu perhitungan juga bisa, seperti gini. Benda bermassa 1 kg, bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Ya, diketahui kan massa bendanya 1 kg. Percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Ditanya resultan gaya yang menggerakkan benda. Dalam hukum Newton kedua ini menyatakan bahwa jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besar percepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan benda sama dengan arah resultan gaya. Jadi secara matematis dengan dituliskan sigma F sama dengan M kali A. F-nya di sini sebagai resultan gaya, satuannya Newton, E massa benda, satuannya kilogram atau kg, A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat atau M per S kuadrat. Jadi, resultan gaya yang menggerakkan benda adalah sigma F sama dengan M kali A. Atau sigma F sama dengan 1 kali 5 atau sama dengan 5 Newton. Jadi, besarnya resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut adalah 5 Newton. Bisa dipahami? Nah, itu contoh dari soal hukum Newton kedua. Jika sudah dipahami, marilah kita beralih ke hukum Newton ketiga. Apa bunyi daripada hukum Newton ketiga? Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar F kepada A. F dan min F ini memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi reaksi. Dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya, contohnya orang berenang. Tangan kita menggerakkan tangan kita sehingga air kan ke belakang. Nah, air ke belakang itu menyebabkan badan kita ke depan. Itu contoh dari hukum Newton ketiga. Tiga itu F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, ada aksi berarti ada reaksi. Contoh soalnya dalam persoalan hitungan. Sebuah balok bermassa 5 kg. Berarti balok tersebut memiliki berat 50 Newton. Dari mana 50 Newton? M kali G. M-nya 5, G-nya 10. Jadi 50 Newton. Digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Karena rumus gaya hukum Newton ketiga itu adalah gaya aksi sama dengan gaya reaksi, maka gaya tegangan tali itu sama dengan gaya berat, yaitu 50 Newton. Jadi, gaya tali yang bekerja pada balok tersebut adalah 50 Newton. Itu contoh dari hukum aksi reaksi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Kalian bisa mengerti. Nah, sekarang kita beralih ke latihan soal. Ada 3 latihan soal untuk melatih daya ingat kalian, melatih tangan kalian bergerak, pikiran kalian juga bergerak. Maka Ibu kasih contoh latihan soal sebanyak 3. Yang pertama, mengapa bungkusan yang ditaruh di jok mobil bergeser ketika secara tiba-tiba mobil direm? Yang kedua, 2 buah gaya yang berlawanan arah bekerja pada sebuah balok yang massanya 4 kg. Jika F1 sama dengan 5 Newton ke kanan dan F2 sama dengan 70 Newton ke kiri, hitunglah percepatan balok dan kemana arahnya.
Yang ketiga, seseorang mendorong sebuah kotak yang pada sebuah bidang miring. Gaya apakah yang merupakan pasangan aksi dari gaya yang dikerjakan orang tersebut pada balok? Nah itu silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa. Kalaupun tidak bisa, silakan bekerja secara berkelompok. Inilah bahasan dari hukum Newton. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Marilah kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini mengenai hukum Newton. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah hukum Newton adalah hukum mengenai gerak. Benda di mana gerak ini selalu dipengaruhi oleh gaya yang sebagai penyebabnya. Nah, itulah pelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.